Video ini akan menjelaskan mengenai fisik dewasa. Apa itu dewasa awal? Menurut K. Werner, pada saat dewasa awal, setiap individu akan memasuki tahap pencapaian, atau biasa disebut achieving state. Pada masa tersebut, setiap individu akan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk mencapai tujuan seperti pencapaian karir yang ditandai dengan munculnya kontrol diri dan tanggung jawab. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aspek perkembangan psikologis pada tahap dewasa awal. Yang pertama yaitu orientasi utama pada tugas, bukan pada kepentingan diri atau ego. Orientasi utama pada tugas adalah fokus pada sebuah penyelesaian tugas, misalnya dalam sebuah pekerjaan, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau keinginan pribadi. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan, hal utama yang akan terlihat ketika dia membuat sebuah keputusan adalah berdasarkan kebutuhan pekerjaan dalam sebuah tim, bukan hanya untuk mementingkan keinginan pribadinya. Maka dari itu dia akan mengesampingkan keinginan pribadinya, karena kerjasama dalam sebuah tim akan melibatkan tanggapan dari orang lain, bukan dari kepentingan diri pribadi saja. Yang kedua yaitu tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Tujuan yang jelas dapat membantu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, jika tujuan seorang siswa adalah meraih nilai tinggi dalam sebuah ujian, dia mungkin dapat mengembangkan kebiasaan belajar dengan rutin, membuat jadwal belajar, dan fokus pada materi yang relevan. Kebiasaan kerja yang efisien dapat membantu siswa tersebut dalam mencapai tujuannya. Dapat mencakup memanajemen waktu yang baik, delegasi tugas, dan komunikasi yang efektif. Karena kebiasaan kerja yang efisien dapat membantu mencapai tujuan dengan cepat dan lebih teratur. Yang ketiga yaitu mengendalikan perasaan pribadi. Mengendalikan perasaan pribadi dapat melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi secara sehat dan produktif. Sebagai contoh, dalam situasi stres di tempat kerja, seseorang yang mampu mengendalikan perasaannya mungkin mengambil nafas yang dalam untuk menenangkan diri sebelum merespon, mencari akar masalah, dan mencari solusi yang rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, mengendalikan perasaan juga bisa terlihat dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya seseorang yang mampu mengelola kekecewaan pribadinya, mereka mungkin tidak langsung mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara emosional, tetapi memilih untuk berkomunikasi dengan tenang untuk mencari pemahaman atau solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat adalah keobjektifan. Keobjektifan adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan evaluasi yang rasional dan bebas dari pengaruh emosional. Contohnya, dalam situasi konflik antar dua teman, seseorang yang berusaha mencapai keputusan dengan keobjektifan dapat mempertimbangkan argumen dan fakta yang relevan tanpa terpengaruh oleh emosi pribadi. Mereka mungkin mempertimbangkan perspektif kedua teman tersebut dengan melihat keadaan secara objektif dan mencari solusi yang adil dalam mengatasi konflik antar keduanya. Yang kelima yaitu menerima kritik dan saran. Menerima kritik dan saran adalah kemampuan untuk mengatasi tindakan atau pendapat yang diberikan oleh orang lain tanpa sebuah waspada, dan melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Sebagai contoh, jika seseorang mendengar bahwa presentasinya tidak begitu efektif di mata orang lain, mereka dapat menerima kritik tersebut dengan terbuka, mencoba memahami perspektif dari pendapat orang lain tersebut, dan kemudian menggunakan tindakan atau pendapat tersebut untuk meningkatkan keterampilan presentasi mereka di masa yang akan datang. Hal ini mencerminkan kemampuan untuk tidak merasa terancam atau terlalu sensitif terhadap kritikan orang lain, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan perbaikan atas dirinya. Yang keenam yaitu tanggung jawab terhadap usaha-usaha pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap usaha pribadi berarti seseorang bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Namun,
tetap bertanggung jawab atas upaya dan keputusan pribadinya. Sebagai contoh dalam proyek tim di tempat kerja, seseorang dapat bekerja sama dengan rekan-rekan kerja lainnya, tetapi ia tetap bertanggung jawab penuh terhadap kontribusinya dalam memastikan tugasnya diselesaikan dengan baik. Yang ketujuh adalah penyesuaian yang realistis terhadap situasi baru. Penyesuaian yang realistis adalah pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, penyesuaian terhadap situasi baru dapat melibatkan kemampuan untuk merespons sebuah perubahan. Contohnya, penyesuaian seseorang pindah ke sebuah kota baru. Seseorang yang menyesuaikan diri secara realistis mungkin mulai dengan menjelajahi lingkungan sekitarnya, memahami kebiasaan lokal, dan membentuk jaringan sosial yang baru. Mereka juga mungkin menghadapi rutinitas harian dan kebiasaan mereka agar sesuai dengan lingkungan yang baru, tanpa mengabaikan realitas dan tantangan yang mungkin muncul. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri perkembangan pada masa dewasa awal. A. Usia reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga atau dengan menikah. Pada masa ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Nah, saat seseorang sudah dewasa, umumnya mereka memasuki usia yang bisa membuat mereka memiliki komitmen untuk menikah. Tapi, ada juga orang yang memilih fokus pada pekerjaan mereka. B. Usia penguatan letak kedudukan. Setiap orang akan mengalami perkembangan dalam hidupnya saat mereka memilih untuk tinggal pada satu tempat atau posisinya. Keputusan ini dapat menjadi ciri khas yang melekat pada mereka sepanjang hidup. Namun, ada saat-saat tertentu di mana perubahan dalam pola hidup diperlukan, seperti pada masa paruh baya. Pada usia ini juga mereka mulai memainkan perannya sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai orang tua. Saat memasuki masa ini, orang mungkin menghadapi tantangan dan perasaan sulit, karena mereka harus mengendalikan hidup mereka dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Misalnya pada periode ini, pria mungkin lebih fokus pada karir mereka, sementara pada wanita diharapkan mulai mengemban tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Antara pria dan wanita tentunya memiliki kedudukan yang berbeda. Selanjutnya, C. Usia penuh problematika. Pada masa ini, banyak orang menghadapi berbagai masalah yang membuat mereka merasa kesulitan menyelesaikan tugas-tugas daripada perkembangan mereka. Hal ini terjadi ketika mereka belum siap untuk memasuki tahap dewasa awal. Ada beberapa masalah yang sering muncul pada masa dewasa awal, yaitu melibatkan pekerjaan, hubungan dengan teman, dan masalah keuangan. Nah, agar bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dengan baik, diperlukannya kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Ada beberapa contoh dari permasalahan yang dihadapi pada usia ini. Yang pertama, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan pada usia ini banyak individu mencari stabilitas dalam karir mereka. Beberapa mungkin mengalami kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan atau minat mereka. Nah, masalah ini bisa mencakup perasaan tidak puas dengan pekerjaan saat ini, ketidakpastian karir, atau tekanan untuk mencapai kesuksesan profesional. Contoh masalah yang kedua yaitu masalah hubungan. Banyak orang juga pada usia ini berada dalam tahap menjalin hubungan yang lebih serius, seperti pernikahan atau komitmen jangka panjang. Tantangan dapat muncul dalam hal komunikasi, kompromi, atau bahkan ketidakpastian apakah pasangan hidup yang dipilih benar-benar cocok. Yang ketiga, masalah keuangan. Pada usia ini juga, tanggung jawab keuangan seringkali meningkat, mulai dari pembayaran pinjaman pendidikan, mencicil rumah, hingga menanggung biaya hidup sehari-hari. Individu pada usia ini mungkin merasa tertekan untuk mencapai keseimbangan keuangan yang sehat. D. Usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang mengalami kegagalan emosi karena masalah seperti pekerjaan, pernikahan, keuangan, dan lain-lain, seperti yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Ketegangan emosional seringkali terlihat dalam bentuk kecemasan atau kekhawatiran. Nah, rasa cemas juga atau khawatir biasanya muncul karena orang tersebut kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan yang dihadapi. Kemudian E. Masa keterasingan sosial. Pada masa ini, orang yang sudah punya pekerjaan atau sudah menikah cenderung mengalami hubungan yang merenggang dengan teman-teman dan kelompok sebaya. Mungkin mereka memiliki
prioritasnya masing-masing. Selain itu, partisipasi dalam kehidupan kelompok di luar rumah juga semakin menurun. Oleh karena itu, orang tersebut mungkin menghadapi risiko merasa sendirian atau mengalami krisis keterasingan. Yang selanjutnya ada masa komitmen. Masa komitmen adalah periode di mana seseorang memiliki tekad dan kesetiaan terhadap tujuan. Ciri-ciri dari masa komitmen melibatkan dedikasi yang tinggi, keterlibatan emosional, dan keteguhan dalam menjalani perjalanan untuk mencapai sebuah tujuan. Pada masa ini, seseorang atau kelompok berfokus pada upaya maksimal untuk mencapai kesuksesan dalam bidang yang mereka ingini. Dalam semua masa terdapat keberanian dan ketekunan untuk mencapai tujuan atau mempertahankan nilai yang diyakini. Komitmen merupakan pendorong utama dalam menghadapi tantangan dan menjalani perjalanan. Selanjutnya ada masa ketergantungan. Masa ketergantungan merujuk pada waktu di mana seseorang sangat bergantung pada dukungan atau bantuan dari pihak lain. Misalnya, adanya ketergantungan yang tinggi yang saling berkaitan. Pada masa ini, kerjasama menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan. Kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan dari keempat masa tersebut. Interaksi positif dengan lingkungan yang ada di sekitar menjadi peran penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada masa perubahan nilai, yaitu fase di mana seseorang atau masyarakat mengalami transformasi dalam pandangan, keyakinan, atau nilai-nilai yang mereka anut. Pada masa ini melibatkan yaitu proses refleksi, pembelajaran, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau pengalaman hidup. Pada masa ini terjadi evolusi nilai-nilai yang membentuk identitas dan orientasi individu atau suatu kelompok. Selanjutnya ada masa berkreatif, yaitu periode di mana berkreativitas dan inovasi mendominasi aktivitas seseorang atau suatu kelompok. Ciri-ciri dari masa ini yaitu mencakup kebebasan berpikir, eksperimen ide, dan penemuan solusi baru. Pada masa ini, terjadi dorongan untuk berkreasi dan menjelajahi potensi kreatif secara maksimal, baik dalam mencari solusi untuk masalah, menghadapi perubahan, maupun mengeksplorasi ide-ide baru. Kreativitas menjadi motor penggerak inovasi dan pengembangan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau suatu kelompok mungkin melalui berbagai masa ini secara berurutan atau tergantung pada suatu peristiwa, situasi, atau fase kehidupan tertentu. Pentingnya untuk menyadari bahwa setiap masa memiliki nilai dan peranannya masing-masing dalam membentuk suatu perjalanan hidup dan perkembangan pribadi. 3. Kesehatan. Saat beranjak dewasa, khususnya pada masa dewasa awal, sebagian orang stagnan yang artinya keadaan atau kondisi saat tidak ada atau sangat sedikit perubahan, pertumbuhan, atau perkembangan yang terjadi. Mereka memikirkan bagaimana gaya hidup yang akan mempengaruhi kesehatan mereka saat dewasa nanti. Saat beranjak dewasa juga, sebagian banyak orang tidak makan pagi atau sarapan. Cara mereka makan pun tidak tertib karena hanya mengandalkan kudapan. Istilah dari kudapan ini ialah makanan yang bukan merupakan menu utama, menjadi sumber makanan utama sehari-hari. Great Water Institute tahun 2009 melakukan suatu penelitian mengenai keterkaitan antara sikap kesehatan serta kepuasan hidup. Lebih dari 17.000 orang yang berumur 17-30 tahun di 21 negara. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kepuasan hidup orang dewasa awal berkorelasi positif atau menimbulkan sebuah akibat yang baik dengan tidak merokok, olahraga teratur, mengenakan tabir surya. Tabir surya ini ialah cairan untuk menjaga kulit agar tetap sehat, mengonsumsi buah-buahan,
mengurangi konsumsi lemak, serta tidak mengonsumsi alkohol dan asupan berat. Profil kesehatan orang dewasa awal ini dapat ditingkatkan dengan mengurangi gaya hidup tertentu yang merugikan kesehatan, misalnya seperti terlambat makan, serta dengan menerapkan pola hidup sehat yang mencakup mengonsumsi makanan sehat secara rutin, olahraga tertib, serta tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran di masa dewasa awal, para pakar kesehatan menganjurkan untuk melakukan senam aerobik selama 30 menit dan rutin setiap hari latihan aerobik. Merupakan serangkaian olahraga yang terus-menerus semacam lari, berenang, ataupun bersepeda. Dalam hal ini, aerobik sangat bermanfaat untuk meningkatkan detak jantung minimum 60% dari detak jantung maksimum. Para peneliti juga mengemukakan bahwa olahraga juga bermanfaat pula untuk menjadikan individu tetap sehat mental. Secara spesial, olahraga bisa membetulkan konsep diri serta mengurangi kecemasan dan tekanan mental. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial. Berikut ini diuraikan aspek-aspek yang akan mempengaruhi partisipasi sosial di masa depan. Periode awal meliputi 1. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah orang dewasa yang ingin meningkatkan status sosialnya. Dia sendiri cenderung berinteraksi dengan organisasi sosial dan meningkatkan mobilitas sosialnya. Kedua, status sosial ekonomi. Orang dengan status sosial ekonomi yang lebih baik memiliki kemauan mengikuti berbagai kegiatan sosial, baik untuk orang dewasa yang sudah mulai sebuah keluarga baru atau bagi mereka yang belum untuk menciptakan keluarga baru. Yang ketiga, lamanya tinggal dalam kelompok masyarakat. Beberapa orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain untuk mendapatkannya mencari teman baru melalui kegiatan sosial yang aktif atau organisasi non-pemerintah. 4. Kelas sosial. Orang dewasa dengan status sosial menengah atau lebih tinggi cenderung lebih aktif di berbagai organisasi non-pemerintah dibandingkan dengan organisasi berbasis kelas sosial yang rendah. Nah, selanjutnya yang kelima ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seseorang muda mempengaruhi orang dewasa muda. Misalnya, jika seorang dewasa muda tinggal di kota, dia lebih fokus hidup pada keluarga atau kerabatnya. Di sisi lain, generasi yang tinggal di pedesaan lebih memahami kekerabatan dan persahabatan antara tetangga. Yang keenam ada seks. Laki-laki lebih aktif berpartisipasi dalam organisasi sosial ketika mereka sudah menikah dibandingkan ketika masih lajang. Sedangkan perempuan lebih aktif saat lajang dan belum menikah. Yang ketujuh ada usia dewasa. Anak laki-laki lebih cepat dewasa dan lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dibandingkan dengan laki-laki dewasa sebelum waktunya. Di sisi lain, perempuan lebih matang dan selalu dapat aktif di bidang sosial jika memungkinkan. Yang kedelapan adalah urutan lahir anak-anak. Yang lebih besar biasanya mempunyai tanggung jawab yang besar. Ketika mereka tumbuh dewasa, biasanya lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dibandingkan anak yang dilahirkan paling terakhir. Mungkin sekian dari video tugas kelompok kami di mata kuliah psikologi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Audio Jungle.